Selamat pagi, selamat datang di Ibadah Bahasa Indonesia Gereja ICA Surabaya. Kami senang sekali Anda bergabung dengan kami di pagi hari ini. Baiklah, sebelum kita mulai ibadah pagi ini, berikut adalah informasi penting untuk Anda ketahui. ICA Young Adult mengadakan konferensi pertama mereka yang bertemakan Homecoming pada 11 Juni mulai dari jam 10 pagi. Echa Sumantri akan menjadi pembicara utama dari acara ini. Harga pendaftaran adalah Rp150.000, mencakup kaos, makan siang, makan malam, dan juga snacks. Silakan mendaftar melalui QR Code dan ajak teman, kerabat Anda untuk mengalami restorasi, kebangkitan rohani, dan pertumbuhan bersama dengan ICA Young Adults. Hari ini kita akan melaksanakan perjamuan kudus bersama pada akhir ibadah. Anda dapat terlebih dahulu mengambil roti dan minuman yang telah Anda siapkan. Demikianlah informasi yang perlu Anda ketahui. Selamat hari Minggu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Kristus. Senang sekali bisa berjumpa kembali di Ibadah Bahasa Indonesia ICA. Nah, pada hari ini kita akan mengadakan komuni, jadi saudara bisa mempersiapkan untuk roti dan jus. Dan nantinya pada akhir khotbah kita akan melakukan komuni bersama-sama. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak Surgawi, kami mau siap untuk mendengarkan firman-Mu, kiranya Kau pimpin setiap kami, lembutkan hati kami dengan pertolongan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat menerima kebenaran firman-Mu ini dan menyimpannya dalam hati, dan Tuhan yang Kau buat agar benih firman-Mu ini bertumbuh di dalam hati kami untuk menghasilkan buah, yang menghasilkan kemuliaan bagi nama-Mu, dan juga Tuhan kami bisa menjadi berkat bagi orang yang kami temui. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Kita baca di Kisah Para Rasul, pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus dan mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia,
Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Kita tahu Pentakosta itu adalah hari yang ke-50 dari Paskah. Dan hari yang ke-50 ini adalah merupakan sebuah hari raya yang harus diperingati oleh bangsa Yahudi. Itulah sebabnya maka semua orang Yahudi yang ada di seluruh dunia, semuanya datang ke Yerusalem untuk memperingati hari raya ini. Dan di hari yang ke-50 inilah bahwa Tuhan Yesus memenuhi janjinya kepada para muridnya. Yang dikatakan di Kisah Para Rasul pasal yang pertama mengatakan, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dan dari peristiwa yang kita baca tadi, memang itulah kegenapan janji yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, yaitu mereka semua orang percaya, para murid Kristus dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, dari peristiwa ini kita melihat ada 3 hal. Yaitu yang pertama, yaitu bahwa kuasa Pentakosta adalah Roh Kudus. Di Kisah Para Rasul pasal yang pertama yang ke-8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Saudara, pada waktu saya masih SD dan SMP, saya bertumbuh dengan bacaan komik Silat Koping Ho. Nah, secara umum di dalam buku silat itu adalah peristiwa bicara mengenai balas dendam. Ya. Mungkin kisahnya itu ada mengatakan bahwa seorang tua dibunuh oleh musuhnya sehingga anak ini akan membalas dendam. Tetapi karena dia tidak berdaya, tidak mempunyai kekuatan sehingga dia harus melarikan diri. Dan ia menemukan buku kuno yang memiliki ilmu yang tinggi. Ia belajar dengan tekun sehingga dia menguasai dan memiliki kekuatan yang besar yang berasal dari buku itu. Atau kisah yang lain juga dikatakan bahwa ia bertemu dengan seorang tua yang kakek tua yang memiliki ilmu yang tinggi, ia diambil murid kemudian dilatih dengan tekun, digembleng dengan ilmu silat yang tinggi dan diberikan tenaga dalam yang luar biasa hebatnya. Sehingga pada waktunya ketika ia merantau, ia mencari musuh besarnya, dan menemukannya dan mengalahkannya, membinasakan musuh itu untuk selamanya. Itu biasanya adalah kuasa yang dipakai untuk mengalahkan orang lain. Namun kuasa yang diberikan oleh Roh Kudus ini bukanlah untuk membinasakan orang lain, melainkan untuk menyelamatkan orang. Yaitu dengan cara bahwa kuasa Roh Kudus itu bekerja, yaitu dengan melembutkan hati dari orang-orang yang mendengar kebenaran firman Tuhan. Ketika hati seseorang itu dilembutkan oleh kuasa Roh Kudus, maka orang itu menyadari akan keberadaan dirinya yang penuh dengan dosa. Dan kuasa daripada Roh Kudus ini adalah yang menyentuh hati seseorang, yaitu pusat terdalam daripada orang itu. Dan dikatakan bahwa di dalam Yohanes 16, dan kalau ia datang, ia ini bicara mengenai Roh Kudus, maka ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Kalau begitu, siapakah Roh Kudus itu? Roh Kudus yang pertama adalah ia adalah Tuhan.
bahwa Roh Kudus itu sama sederajat, equal dengan Allah Bapa dan Allah Putra. Tuhan Yesus sendiri mengatakan kepada muridnya di Yohanes 14 mengatakan seperti begini. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Penolong yang lain ini memiliki arti bahwa ada pribadi yang berbeda, namun jenis dan kualitasnya itu sama dengan aku, yaitu dengan Kristus Yesus. Artinya mengatakan bahwa Roh Kudus ini sama dengan Tuhan Yesus, yaitu artinya bahwa Roh Kudus itu adalah Tuhan. Jadi Roh Kudus itu adalah pribadi Tuhan itu sendiri. Dan yang kedua, Roh Kudus ini adalah tadi saya katakan pribadi, artinya dia sama seperti saudara dan saya. Bukan barang, bukan benda. Dan juga bukan kekuatan, magic atau hal yang bisa kita manfaatkan sesukanya. Bukan seperti jimat yang kita bisa ambil atau kita bisa bawa kemanapun yang kita mau. Bukan seperti itu. Dan karena Roh Kudus itu adalah seorang pribadi, maka ia mempunyai perasaan. Dia memiliki kadang dia bisa sukacita, senang. Kadang lain juga dia bisa bersedih hati, dia bisa berduka. Dan karena ia pribadi, ia memiliki kehendaknya sendiri. Yang tadi kita baca di Kisah Para Rasul yang kedua dikatakan maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Artinya ia bisa memberikan kepada Petrus bisa bahasa yang A, dia kepada Yohanes bahasa yang B menurut apa yang dia kehendaki. Dia tidak mengikuti apa yang diminta oleh manusia, tetapi ia melakukannya menurut kehendaknya sendiri. Dan karena ia bernama Roh Kudus tentunya, pribadi ini adalah pribadi yang kudus dan kekal. Dan juga pribadi Roh Kudus adalah pribadi yang maha kuasa, ia maha hadir, dan ia maha tahu. Nah, kita sebagai orang percaya saat ini juga kita menerima apa yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus yaitu Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Dikatakan di Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 39, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Orang yang masih jauh itulah kita. Itu yang dimaksud oleh perkataan ini. Yaitu orang yang dipilih dan dipanggil oleh Allah untuk menjadi anak-anaknya. Orang yang diutus untuk menjadi saksinya. Dan juga Rasul Paulus menekankan ini di Efesus yang pasal yang pertama. Di dalam dia kamu juga, yaitu di dalam Kristus. Karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Artinya pada saat kita menjadi percaya kepada Kristus, pada saat itu juga maka Roh Kudus ada di dalam diri kita. Dan ketika ada Roh Kudus di dalam diri kita, maka juga ada power, ada kuasa yang ada di dalam diri kita. Dan kuasa ini diberikan kepada kita bukan tanpa tujuan atau tidak memiliki arti dan tidak seharusnya dibiarkan pasif. Nah, namun kuasa itu yang diberikan kepada kita melalui Roh Kudus di dalam diri kita, artinya ada tugas yang harus dikerjakan oleh saudara dan saya dan semua orang percaya, yaitu untuk memberitakan Injil, untuk menjadi saksi Kristus. Tadi dikatakan di Kisah Para Rasul yang pertama ayat 8, dikatakan ketika kamu menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Berarti ada sebuah tugas ketika kita menjadi orang percaya, ketika kita menjadi orang di dalam Kristus dan Roh Kudus ada di dalam kita, yaitu kita ditugaskan untuk kita menjadi saksi Kristus.
Jadi memiliki sebuah tujuan, roh Tuhan itu diberikan kepada kita. Dan kita adalah wadah, vessel yang Tuhan pakai untuk kita melangkah keluar dan bersaksi bagi Dia. Untuk apa? Untuk menceritakan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah melalui putranya, melalui Kristus Yesus di dalam hidup kita. Kita diminta untuk bersaksi apa yang telah Tuhan Yesus lakukan dalam kehidupan kita. Itu ada kuasa ketika kita berbicara kepada orang lain. Ketika kita menyaksikan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Ada kuasa yang menyertai setiap perkataan kita untuk menyentuh orang yang mendengarkan kita. Kuasa Roh Kudus lah yang bekerja. Dan hal yang kedua dari peristiwa Pentakosta ini adalah bahwa Pentakosta itu menjadi efektif karena relevan. Dikatakan tadi bahwa Roh Kudus memberikan karunia kepada para murid untuk berbicara dengan bahasa-bahasa lain. Bahasa yang dimana sebelumnya para murid ini tidak pernah tahu. Mungkin juga mereka belum pernah mendengar bahasa-bahasa itu. Ya, tadi orang-orang Yahudi yang ada di Yerusalem mendengar mereka ini kan orang Galilea. Tapi bagaimana mungkin mereka bisa berbicara dengan bahasa kita? Apa yang menyebabkan mereka bisa itu? Dan membuat orang-orang ini menjadi sangat kebingungan. Dikatakan bahwa mereka bingung namun mereka mengerti setiap perkataan yang disampaikan oleh para murid. Apabila sebuah perkataan atau pembicaraan itu dapat dimengerti oleh lawan bicara, maka perkataan atau pembicaraan itu menjadi efektif. Dan ketika menjadi efektif maka itu sangat relevan, nyambung. Oh, maksudmu, perkataanmu itu seperti ini. Oke, aku ngerti. Itu artinya ada sebuah keefektivitas yang terjadi ketika seseorang itu mengerti apa yang kita bicarakan. Dan sebaliknya, apabila sebuah pembicaraan atau perkataan itu tidak dimengerti oleh lawan bicara, maka tentunya pembicaraan itu menjadi tidak efektif. Dan tidak nyambung, gitu ya. Nah, Menara Babel itu dibangun bersama-sama oleh sejumlah besar orang dengan memiliki bahasa yang sama. Mereka berinisiatif untuk membangun sebuah menara yang tingginya sampai ke langit. Mereka karena mereka berbicara dengan bahasa yang sama, yang mereka saling mengerti satu sama lain, sehingga pembangunan itu menjadi sangat efektif. Karena mereka saling mengerti apa yang dimaksud oleh masing-masing pihak. Gitu ya. Itulah sebabnya Allah berkata bahwa mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Artinya bahwa karena mereka bisa saling efektif mengerti satu sama lain, relevan, nyambung apa yang mereka katakan satu sama lain, maka apapun yang mereka lakukan Tuhan katakan akan terlaksana. Tetapi kita baca selanjutnya bahwa Allah tidak menghendaki menara itu selesai. Maka yang dilakukan oleh Allah adalah Ia membuat mereka menjadi tidak efektif. Caranya dengan mengacaukan bahasa mereka. Tuhan mengacaukan bahasa mereka sehingga mereka ketika berbicara satu sama lain mereka nggak ngerti. Kalau lu ngomong apa? Aku nggak ngerti. Ketika mereka tidak efektif, karena mereka tidak lagi nyambung, tidak relevan, maka mereka tidak memahami maksud satu sama lain sehingga menara itu akhirnya terbengkalai, tidak jadi dibangun. Nah, Pentakosta ini adalah membuat apa yang sebelumnya tidak mengerti menjadi
mengerti, menjadi efektif, menjadi nyambung, menjadi relevan. Ketika saudara berbicara mengenai Kristus Yesus, saudara bersaksi mengenai Kristus Yesus, kesaksian saudara akan menjadi efektif apabila saudara menyatakannya dengan hal yang mudah dimengerti. Dan itu akan memiliki impact yang besar kepada orang lain. Tapi bila saudara bersaksi dengan bahasa-bahasa yang selalu tinggi, yang sulit dimengerti oleh orang biasa, maka orang akan mengatakan, lu ngomong apa, aku gak ngerti. Sehingga pesan yang dimaksud menjadi tidak efektif. Dan inilah yang terjadi. Mereka semua mendengar bahwa para murid berbicara dengan bahasa-bahasa mereka sendiri yang mereka menangkap artinya bahwa mereka mendengar bahwa para murid bicara mengenai perbuatan-perbuatan besar yang Allah lakukan di dalam putranya Kristus Yesus. Dan hal yang ketiga dari peristiwa Pentakosta ini adalah bahwa Pentakosta melahirkan gereja. Karena ada kuasa daripada Roh Kudus yang bekerja melembutkan hati orang banyak ketika Petrus berkhotbah. Maka apa yang disampaikan Petrus itu juga adalah sesuatu yang dimengerti oleh mereka. Maka membuat orang banyak itu menjadi lembut hatinya karena kuasa Roh Kudus bekerja dalam mereka. Mereka mengerti, mereka disentuh, mereka menyadari keberadaan keberdosaan mereka. Akhirnya mereka semua mengajukan dirinya untuk menjadi orang percaya, untuk mereka dibaptis. Dan ada 3.000 orang. Maka disitulah terbentuklah, lahirlah sebuah gereja mula-mula. Kita baca di Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-41 dan 42. Orang-orang yang menerima perkataannya itu, perkataan Petrus, itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Orang-orang yang menerima perkataan Petrus. Ketika mereka menerima artinya ada kuasa Roh Kudus yang bekerja, melembutkan hati mereka. Dan apa yang dikatakan Petrus, mereka bisa mengerti, mereka bisa menerimanya, menjadi efektif, menjadi relevan, maka akan terjadi sebuah pertobatan yang luar biasa. Pada awal tahun 2000-an, saya dan beberapa orang teman, kira-kira ada 7 orang, kami melakukan mission trip ke China. Untuk kami mengunjungi salah satu gereja bawah tanah yang ada di sana. Dan kami tiba di salah satu kota yang besar di China, dan setelah keesokan harinya kami bersama-sama, kami naik taksi dari hotel tempat kami menginap, kurang lebih perjalanan 20 menit. Kami tiba di sebuah tempat, dan ternyata tempat itu bukanlah tempat yang kita tuju. Kita harus berjalan lagi kurang lebih sekitar 10 menitan. Sehingga kami sampai ke sebuah kompleks apartemen. Nah, kompleks apartemen yang kami tuju ini adalah kompleks apartemen yang kuno, yang lama, yang tingginya 6 lantai dan tidak ada lift. Gitu ya. Pada saat kami berjalan menuju ke sana, kami diberitahu oleh guide kami bahwa kami tidak boleh datang secara bergerombol memasuki kompleks apartemen ini. Kami diminta berjalan berdua-dua dan tidak boleh berisik, supaya tidak menimbulkan kecurigaan atau menarik perhatian daripada orang lain. Maka kami berdua-dua berjalan dengan keadaan tidak bicara satu sama lain. Kami menaiki tangga satu demi satu sampai ke tingkat yang paling tinggi. Di dalam apartemen itu sudah ada kurang lebih 30-an orang yang ada di sana. Dan semuanya, hampir semuanya itu adalah anak-anak muda. Mereka semua duduk di bawah, kami datang memperkenalkan diri, dan mulailah kami mengikuti ibadah yang biasa mereka lakukan.
Mereka memulai dengan pujian yang mereka nyanyikan dengan mengikuti lagu CD yang mereka mainkan dengan suara yang tidak terlalu kencang. Tetapi yang dirasakan adalah ketika mereka mulai memuji Tuhan, mereka melakukannya dengan sebuah kerinduan dan kecintaan yang luar biasa. Dan kami meskipun tidak mengerti bahasa yang disampaikan, tapi kami merasakan apa yang ada di dalam hati anak-anak muda ini. Dan setelah pujian beberapa lagu, tibalah pemimpin daripada tim kami untuk berkhotbah secara singkat yang kemudian diterjemahkan ke bahasa Mandarin. Setelah itu kami diminta untuk masing-masing apakah kami bisa menyatakan kepada jemaat apa yang Tuhan katakan selama ibadah itu. Dan akhirnya kita mau akhiri ibadah itu dengan kita saling mendoakan satu sama lain. Nah, dari hal ini adalah bahwa gereja yang ada, yang tidak hanya di China, yang jumlahnya yang kita kunjungi satu dari sekian ratus ribu atau sekian juta gereja rumah atau gereja bawah tanah yang ada. Tetapi yang ada ini adalah berasal daripada apa yang terjadi di masa Pentakosta. Yaitu ada kuasa Roh Kudus yang bekerja. Dan juga ada sebuah relevansi, hal yang bisa dimengerti ketika seseorang mengabarkan kabar Injil, ketika seseorang menceritakan perbuatan-perbuatan besar yang Allah kerjakan di dalam Kristus Yesus. Maka orang yang mendengar ini hatinya akan dilembutkan, hati yang dulunya keras, kaku menjadi lembut dan mereka tahu bahwa mereka perlu juru selamat yaitu Kristus Yesus. Dan itu terjadi membentuk sejumlah kelompok orang dan mereka bersama-sama beribadah dan lahirlah sebuah gereja. Dan ini tidak berhenti pada peristiwa Pentakosta, tapi ini berlanjut terus menerus sampai kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Yaitu sekarang adalah giliran bagi saudara dan saya dan semua orang yang percaya yang hidup zaman ini, yaitu untuk juga tetap menceritakan, menjadi saksi Kristus. Dengan Roh Kudus yang ada dalam diri kita, yang Dia akan bekerja dengan kuasanya ketika kita menceritakan mengenai Kristus yang telah terjadi dalam hidup kita kepada orang lain. Kita menyampaikannya dengan hal yang dapat dimengerti oleh orang lain. Agar mereka pun juga bisa menerima dan merasakan damai sejahtera dan sukacita ketika mereka berada di dalam keluarga Allah. Dan inilah saatnya buat kita semua untuk kita mulai berani melangkah keluar. Untuk kita bersaksi kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Apakah itu orang tua, apakah itu saudara, apakah itu teman, apakah itu famili, kerabat, atau yang lain. Tapi ketika kita mau melangkah keluar dan kita mulai bersaksi, percayalah bahwa kuasa Roh Kudus yang ada di Pentakosta itu juga masih terjadi saat ini. Dia akan bekerja ketika kita menyatakan kasih Tuhan kepada orang itu. Kebesaran yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, yaitu melalui putranya Kristus Yesus. ICA saat ini sedang fokus untuk membangun dan membangkitkan kembali sel group yang ada. Sel group ini adalah merupakan unit terkecil namun yang terpenting di dalam sebuah gereja. Agar sebuah gereja ini menjadi kuat di dalam kebenaran dan kasih. Dan sel group ini adalah sebuah wadah untuk bisa menjangkau jiwa-jiwa yang Tuhan berikan melalui sel group ini. Dan saya ajak saudara untuk bergabung di salah satu grup yang ada di ICA untuk bisa bersama-sama bertumbuh dengan secara rohani, secara sehat dan kuat. Untuk kita bisa menjadi berkat bagi orang lain, untuk kita bisa menjadi saksi Kristus lebih efektif lagi. Dan kita juga bisa melengkapi apa yang menjadi kehendak Tuhan dengan Dia memberikan Roh Kudus di dalam diri kita. Dan saudara, kita sekarang tahu
bahwa kita memiliki sebuah tujuan, sebuah misi untuk yang kita kerjakan, yaitu kita untuk menjadi saksinya. Dan untuk itu, mari kita bersama-sama mengucap syukur bahwa kita telah dipilih olehnya untuk kita menjadi saksi Kristus karena apa yang telah Ia kerjakan di atas kayu salib bagi setiap kita. Mari siapkan mengenai roti dan jus saudara, kita akan sama-sama saat ini untuk kita melakukan komuni. Kita baca di 1 Korintus pasal yang ke-11. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita sama-sama terima tubuh Kristus. Demikian juga Ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita bersama-sama. Mari kita akhiri ibadah ini dengan kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur Tuhan atas apa yang telah Kau kerjakan, kebaikan-Mu yang Kau berikan kepada setiap kami melalui Putra-Mu Kristus Yesus. Untuk kami Tuhan dapat mengerti apa yang menjadi tujuan-Mu dalam hidup setiap kami, yaitu untuk kami menjadi saksi-saksi Kristus. Untuk kami menceritakan perbuatan-perbuatan-Mu yang besar, yang Kau lakukan melalui Putra-Mu, Tuhan Yesus. Tuhan, kami mengucap syukur pula bahwa Kau berikan kepada kami, yaitu Roh Kudus yang menolong kami, yang menyertai dalam setiap apa yang kami kerjakan, khususnya ketika kami memberitakan mengenai Kristus. Dan kami percaya Tuhan bahwa Kau pakai kami semua yang ada di tempat ini untuk kami dapat menjadi wadah-Mu, untuk kami bisa menjangkau jiwa-jiwa bagi kerajaan-Mu. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk Roh Kudus dan terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu melalui Putra-Mu Kristus Yesus dalam kehidupan kami mulai hari ini hingga sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan saudara, sampai jumpa lagi dalam minggu depan dalam ibadah bahasa Indonesia, dan setiap Selasa kami juga ada doa malam bersama. Saudara bisa datang, saudara bisa hadir melalui saat ini masih online, saudara bisa mendapatkan infonya di media sosial ICA. Tuhan Yesus memberkati. Kami senang Anda bergabung dengan ibadah ICA hari ini. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati Anda dan keluarga. ICA Young Adult mengadakan konferensi pertama mereka yang bertemakan Homecoming pada 11 Juni mulai dari jam 10 pagi. Echa Sumantri akan menjadi pembicara utama dari acara ini. Harga pendaftaran adalah Rp150.000, mencakup kaos, makan siang, makan malam, dan juga snacks. Silakan mendaftar melalui QR Code dan ajak teman, kerabat Anda untuk mengalami restorasi, kebangkitan rohani, dan pertumbuhan bersama dengan ICA Young Adults. ICA Prayer Service diadakan setiap hari Selasa pada pukul 6.30 sampai 7.30 malam lewat Zoom. Anda bisa mengunjungi Instagram kami @ICSBY untuk mendapatkan meeting ID-nya. Mari menyembah dan berdoa bersama. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icasby.com/giving untuk informasi lebih lanjut. Kami rindu untuk bisa mendoakan Anda. Bagikan pokok doa Anda melalui tautan bit.ly/ICA Prayer Online
dan bersama kita melangkah dan percaya bahwa Tuhan bekerja. Ikuti sosial media ICA Surabaya di YouTube, Facebook, Instagram, dan Spotify. Anda dapat menemukan berbagai informasi, playlist musik, video, renungan, dan lainnya.